Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bertemu bersama, meskipun via online. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam kepada kita semuanya. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam kelas 7, Ustadz mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustadz Makmuri, bisa dipanggil Makmur atau Makmuri, terserah kalian mau memanggil apa. Insya Allah 1 tahun ke depan Ustadz diamanai sebagai guru mapel ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kita dapat bertemu via online dengan video. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Sebelum masuk ke pelajaran, di sini Ustadz ingin menjelaskan tentang standar kompetensi yang akan kita pelajari pada 1 semester ke depan. Insya Allah pada kelas 7 semester 1 kita memiliki 2 kompetensi dasar. Dan dalam 2 kompetensi tersebut dibagi menjadi 2 bab. Santriwan santriwati kelas 7 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada semester 1 ini kita akan menyelesaikan 2 bab. Kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial semester 1. Ini terdiri dari 2 bab. Bab 1 akan membahas tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup negara Indonesia. Nah, ini materi pada bab 1.
Bab 1 ini terdiri dari beberapa subbab. Terdiri dari 6 subbab. Subbab pertama yaitu konektivitas atau interaksi antar ruang dan antar waktu. Pada subbab pertama ini akan dijelaskan apa itu ruang, terus interaksi antar ruang, pola ruang, dan distribusi ruang. Kemudian subbab yang kedua akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu akan membahas potensi sumber daya alam yang ada di dalam negara Indonesia. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, sehingga menarik banyak minat warga negara asing maupun warga negara dari negara yang lain untuk datang dan bekerja di Indonesia, karena mereka tertarik dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contoh sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, misalnya emas, kemudian ikan, dan yang lain-lain. Kemudian subbab yang keempat, dalam bab pertama akan membahas tentang keadaan penduduk Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang keadaan alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas dampak interaksi antar ruang. Demikian untuk bab pertama. Kemudian bab kedua, kita akan membahas tentang pada bab kedua, kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Anak-anak sudah tahu belum tentang interaksi sosial? Apa yang disebut dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial yang berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, kemudian antar individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Tentu setiap hari kita sudah mengalami yang namanya interaksi sosial. Misalnya nih, ketika kita di rumah, anak-anak ketika berjumpa atau saling membantu dengan orang tua atau dengan adik, itu sudah termasuk di dalam interaksi sosial. Nah, di dalam bab 2 ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Kemudian yang kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Di dalam subbab kedua ini, kita akan belajar tentang apa itu norma. Norma di Indonesia itu sangat bermacam-macam.
Contohnya ada norma agama, ada norma sosial, dan yang lain-lain. Kemudian subbab yang ketiga, kita akan belajar tentang lembaga sosial. Apa sih yang disebut dengan lembaga sosial? Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Kemudian lembaga sosial ini mencakup beberapa hal. Ada 3 hal yang mencakup lembaga sosial. Yang pertama yaitu seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Terus yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani. Demikian tadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester 1. Nah, pada semester 1 kita memiliki kontrak belajar yang harus disepakati antara guru dengan santri agar proses belajar mengajar bisa dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Kontrak belajar yang pertama yaitu mengikuti kegiatan belajar mengajar minimal 80% dari semua jumlah pertemuan. Misalnya, dalam 1 semester ini kita ada 16 pekan proses KBM. Nah, 80% dari 16 adalah 14 kali. Jadi, kalian wajib untuk mengikuti 14 kali pertemuan. Kemudian yang kedua, memiliki rangkuman materi dari pelajaran IPS selama 1 semester. Nanti kan kita belajar melalui video maupun belajar melalui tatap muka langsung. Nah, anak-anak diwajibkan memiliki rangkuman materi dari pelajaran tersebut dan nanti insya Allah akan dicek sebelum diadakannya penilaian akhir semester. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kepribadian baik. Gimana sih caranya agar nanti ketika rapot dapat nilai kepribadian yang baik? Caranya yaitu dengan mengikuti KBM minimal 80% dan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz. Kemudian yang terakhir mengikuti ulangan harian dan PAS. Kemudian kontrak yang belajar yang keempat yaitu
Yang keempat yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ustadz, baik tugas latihan maupun tugas untuk penilaian. Untuk tugas ini akan beraneka ragam variasinya, misalnya mengerjakan tugas dari via Google Form, kemudian tugas rangkuman, atau menyelesaikan soal-soal pendek. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengikuti ulangan harian. Pada semester 1 ini, rencananya Ustadz ingin mengadakan ulangan harian sebanyak 2 kali. Dan siswa santriwan dan santriwati diwajibkan untuk mengikuti ulangan harian tersebut sebagai salah satu penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu kontrak belajar yang terakhir yaitu mengikuti penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Yang keenam ini menjadi salah satu indikator kalian untuk naik kelas atau tidaknya pada jenjang kelas 7. Mungkin demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.